Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Summa salatu wassalam ala khairi man ba'athahu Allah rahmatan lil alamin. Sayyidil anbiya'i wal mursalin. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, kaum muslimin dan muslimat, jamaah pengajian Jalan Tridharma di Masjid Asy-Syifa, Farmasi USU yang dirahmati Allah. Marilah kita tak hentinya memanjatkan puja dan puji kita sebagai wujud rasa syukur kepada Allah. Seraya kita berucap alhamdulillahirabbil alamin. Salawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Jamaah rahimakumullah, Islam sebagai agama yang Allah ridhoi, ajarannya selalu menuntun kita kepada hal-hal yang baik. Tidak ada satupun kondisi yang ideal kecuali pasti Al-Quran menyuruh kita untuk sampai pada kondisi itu. Tidak ada satupun potret keadaan yang buruk kecuali Rasulullah pasti mewanti-wanti, bahkan memberikan peringatan kepada kita untuk menjauhi kondisi yang demikian. Nah, dalam hidup ini ada 4 kondisi yang masuk dalam kategori kondisi yang buruk, kondisi yang tidak ideal. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang berbentuk doa menghimpun 4 kondisi ini untuk kemudian bukan sekedar kita pahami, tapi kita berusaha untuk menghindar dari wujudnya 4 kondisi ini. Apa kondisi itu? Salah satu doa yang masyhur dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dalam suatu hadis yang sahih, Nabi berkata, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min du'ain la yusma wa a'udzubika min haula'il arba'. Kalau kita coba artikan apa yang Nabi panjatkan dalam doanya tadi, Rasulullah berkata, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung padamu dari ilmu yang gak bermanfaat, dari hati yang tak mampu khusyuk, dari nafsu yang tak pernah puas, dari doa yang tak pernah didengarkan, dan aku berlindung kepadamu dari 4 kondisi yang disebutkan itu. Ini menarik kalau kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat doa ini mengajarkan pada kita untuk berusaha keras menghindar dari 4 kondisi ini. Yang pertama apa? Aku berlindung padamu ya Allah dari ilmu yang tak bermanfaat. Jadi walaupun ilmu itu salah satu anugerah Allah yang cukup istimewa bagi seorang. Ketika kita diberikan Allah ilmu, kita tahu banyak hal yang sebelumnya tidak kita ketahui, tapi ternyata lewat doa ini Rasulullah ingin katakan, walaupun kebanyakan ilmu bermanfaat, tapi ada juga ilmu yang enggak bermanfaat.
Artinya apa? Kalau orang mengerahkan tenaganya, waktunya, menghabiskan usahanya, tapi untuk mendapatkan ilmu yang gak bermanfaat ini, maka dianggap waktunya, energinya, usahanya, semuanya masuk kategori sia-sia. Nah, apa sebenarnya ilmu yang gak bermanfaat ini? Jamaah rahimakumullah. Ada banyak sekali bentuk ilmu yang tak bermanfaat yang disebutkan Allah di dalam Al-Quran. Pertama, di antara ilmu yang paling tak bermanfaat adalah ilmu sihir dan turunannya. Jadi kalau ada orang kadang-kadang belajar sihir ini bukannya mudah, kadang-kadang harus betapa dia lagi, harus pergi ke gunung, masuk ke gua. Ya, kadang-kadang untuk apain ke sana? Cari ilmu katanya. Padahal ilmu itu ilmu yang dijadikan tipu daya setan. Ya, bagaimana kemudian berapa pengorbanan seseorang belajar ilmu yang pada akhirnya justru bukan membuat kita makin kenal Allah, makin dekat dengannya, makin menumbuhkan rasa takut dan ketakwaan kita kepada Allah, tapi justru jadi ilmu yang ketika kita praktekkan, man ata arrafan au kahinan fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima nuzzila ala Muhammad. Siapa yang mendatangi dukun atau yang disebut orang-orang pintar, ya, paranormal, kemudian dia percaya dengan apa yang disebutkan dukun itu dengan sihirnya, maka sungguh orang yang percaya dukun saja bisa kufur terhadap apa yang dibawa Nabi Muhammad. Konon lagi si dukunnya, kan begitu. Yang percaya cakap dukun saja dikatakan Nabi dalam hadis tersebut dia menjadi kafir. Gimana lagi yang menggadaikan imannya demi mempelajari ilmu ini. Nah, kadang-kadang jamaah rahimakumullah, saya katakan tadi ilmu sihir dan turunannya. Jadi kadang-kadang enggak langsung ilmu sihir, tapi masuk kepada hal-hal yang sia-sia dan tak bermanfaat. Salah satunya apa? Ini yang kita kaitkan sekarang, ada namanya ilmu astrologi. Percaya dia zodiak. Kalau zodiakmu Pisces begini, jodohmu bulan ini katanya. Begitu kondisi keuanganmu. Ya, kadang-kadang seorang percaya dengan ramalan-ramalan bintang ini. Nah, ini sama juga. Ilmu ini apakah bermanfaat atau enggak? Ya, kalau kita lihat tak jaminan, Pak. Kadang-kadang kita pikir makin maju sebuah negara, makin rasional dia berpikir, tapi realitanya banyak juga di luar Islam, di negara maju orang masih percaya yang zodiak-zodiak ini. Makanya ini masuk kategori ilmu yang enggak bermanfaat. Termasuk ilmu yang tak bermanfaat apa? Dikatakan para ulama dalam tafsiran yang lain, ilmu yang tidak dipraktekkan. Kadang-kadang kita pelajari ini, pelajari itu, tapi nggak ada sesuatu apapun yang kita pelajari, yang kita amalkan. Ini termasuk ilmu yang nggak bermanfaat. Makanya ada ungkapan, ilmu yang tidak diamalkan seperti pohon yang tak berbuah. Untuk apalah pohon rindang banyak daunnya, tapi ya berserak aja daun keringnya, nggak ada buah yang bisa kita petik. Begitulah potret orang yang berilmu, seharusnya ada manfaat untuk dirinya sebelum memberikan manfaat untuk orang lain. Jadi ilmu yang tak diamalkan masuk kategori ilmu yang nggak bermanfaat. Termasuk dijelaskan para ulama, apalagi bentuk ilmu yang nggak bermanfaat. Di antaranya adalah termasuk beragam ilmu yang tidak sedikit pun berorientasi mendekatkan kita kepada tujuan akhirat. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum anil akhirati ghafilun. Mereka cuma tahu zahir kehidupan dunia, tapi enggak ada kaitan sedikit pun dengan akhirat.
tahu dia ngakali ini begini, tahu dia ngakali itu begitu, tapi tak ada dikaitkan dengan bagaimana sebenarnya segala pengetahuan yang kita peroleh di dunia seharusnya itu kita jadikan bekal. Bahkan para hadirin, ilmu-ilmu umum pun kalau ditelusuri lebih dalam itu makin mendekatkan diri kita kepada Allah. Orang meneliti tentang tumbuhan A, ketika dia lihat, ya luar biasa bagaimana Allah menerapkan sistem dalam sebuah tumbuhan tadi, dari mulai gimana pertumbuhannya, gimana kemudian akhir kehidupannya. Ini semua saja sudah bisa membuat kita takjub akan kebesaran Allah. Begitu juga teliti tentang tumbuhan A, ternyata ada manfaatnya untuk kesehatan di bidang B dan lain seterusnya. Ini salah satu langkah yang menambah ketakjuban kita akan kebesaran Allah. Jadi ilmu yang tak bermanfaat ketika ilmu itu merusak akidah. Ilmu yang tak bermanfaat ketika ilmu itu justru tidak sedikit pun berdampak terhadap persiapan kita dalam konteks perjalanan menuju akhirat. Ilmu yang tak bermanfaat, ilmu jangankan yang enggak diajarkan, tapi juga tak diamalkan. Jadi orang yang berilmu punya dua tanggung jawab. Untuk dirinya sendiri dia amalkan ilmunya, untuk orang lain dia ajarkan ilmunya. Makanya ada ungkapan zakat ilmu adalah mengajarkannya. Jadi kita ngajar itu sebenarnya zakat dari ilmu kita, supaya ilmu itu berkembang, tumbuh, berkah dan membawa manfaat lebih banyak. Setiap ilmu yang baik adalah ilmu yang diajarkan. Ini kondisi yang pertama. Jadi kalau kita mau tidak tertutup pintu kebaikan, jangan sampai kita mengalami kondisi ilmu yang enggak bermanfaat. Yang kedua, wa min qalbin la yakhsha. Kondisi tak ideal kedua yang Rasulullah wanti-wanti dan berikan peringatan pada kita untuk menghindarinya apa? Kondisi ketika hati tidak bisa khusyuk. Apa arti khusyuk? Khusyuk secara bahasa artinya al-khudu' ma'al khasyah. Ya. Khusyuk artinya ketundukan yang disertai dengan rasa takut. Jadi kalau orang solat, ruhnya solat itu apa? Khusyuk katanya. Solat itu bukan hanya dilihat dari gerakan-gerakan kita bertakbir, bersedekap, ruku, bangkit dari ruku, sujud, duduk di antara dua sujud, hingga gerakan terakhir solat. Tapi apalah makna gerakan-gerakan fisik tadi kalau enggak ada ruhnya? Ruhnya apa? Khusyuk. Khusyuk itu apa dikatakan tadi? Ketika kita menggerakkan tangan, tangan itu digerakkan dalam kondisi kita tunduk kepada Allah dan takut kepadanya. Maka ketika seorang benar-benar khusyuk dalam solatnya, tidak terbayangkan dia akan memikirkan sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Gak mungkin dia mikirin utang kapan jatuh tempo katanya, ya. Karena sedang berhadapan dengan Allah, tunduk sama Allah, takut sama Allah. Gak mungkin dalam kondisi yang demikian kita disibukkan dengan urusan yang lain. Maka benarlah dikatakan Nabi, solat kita itu adalah pertarungan. Dari mulai kita mengawali solat dengan takbiratul ihram, kita betul-betul diuji solat kita, kesabaran kita dalam solat. Bagaimana setan itu terus ingin merusak nilai kekhusyuan yang ada pada hati kita. Makanya dikatakan kalau hati sampai pada kondisi gak bisa lagi khusyuk, itu adalah sebuah kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Ada solat dikatakan Nabi, orang hanya dapat 1/10 khusyuknya, tapi masih khusyuk walaupun 1/10. Ada orang yang dapat khusyuknya berapa? 1/5. Ada yang khusyuknya 1/3. Ada yang khusyuknya 90%. Ada yang khusyuknya
Ya, mungkin kurang daripada itu. Tapi selama masih ada kadar khusyuk di dalamnya, maka tanda hati masih dalam kondisi baik. Tapi kalau hati tak bisa lagi khusyuk sama sekali. Nah, ini dia ketika Nabi Muhammad SAW melihat ada seorang sahabat solat mau cepat aja. Ketika itu Rasulullah berkata padanya, "Salli fa innaka lam tusalli." Ulang solatmu, kau belum solat. Rasul, aku dah solat. Rukunya ada, takbiratul ihramnya ada, semua gerakan solat ada. Tapi Nabi enggak menganggap yang dibuatnya itu solat. Salli fa innaka lam tusalli. Solat kau belum solat. Ini kenapa? Karena gerakan-gerakan itu tidak disertai dengan ketundukan yang disertai dengan rasa takut. Makanya bukan berarti solat itu maknanya konsentrasi sehingga mikirin solat saja. Tidak. Itu konsentrasi hanya bagian dari khusyuk, tapi bukan inti khusyuk. Seperti yang saya katakan tadi, khusyuk itu apa? Ketika kau solat, kau tunduk merendah di hadapan Allah dan kau takut menghadap Allah. Ya, idealnya kalau kita mau jumpa pejabat yang kita segani saja, gerak-gerakan tangan gak penting aja gak mau kita. Ya, bagaimana? Nah, konon lagi kalau orang solat sampai garuk-garuk sana, garuk-garuk sini, ya, yang mengekspresikan ketiadaan rasa tunduk dan takut. Makanya dikatakan kunci khusyuk dalam pandangan beberapa ulama terkandung pada 3 hal. Pertama apa? Ada tadabbur. Apa yang dia baca dari bacaan solat, dia tadabburi maknanya. Ya. Kenapa tadabburi? Supaya muncul rasa takut. Ketika cerita ayat tentang neraka, ya nggak mungkin senyum dia. Justru gimana menghadirkan potret neraka itu membuat dia takut. Ketika baca ayat tentang syurga, justru penuh pengharapan dia. Ya Allah, masukkanlah aku kelompok itu. Yang kedua, T-nya tumaknina. Gak mungkin orang khusyuk hatinya kalau terburu-buru. Makanya dikatakan hati yang khusyuk itu menjadi cikal bakal anggota tubuh lain yang khusyuk. Tapi gimana hati mau khusyuk kalau anggota tubuh lain gak khusyuk? Perut gak mungkin khusyuk dia kalau lapar. Itu kan? Makanya dikatakan oleh Rasul, la salat bihadratit ta'am. Kalau makan udah disaji, makan dulu. Jangan pula Allahu Akbar, perut bunyi perutnya. Ini gak khusyuk perut. Ketika perut tak khusyuk, hati pun tak khusyuk. Nabi Muhammad juga melarang orang solat ketika sudah terasa sesak. Apa mau buang angin, mau buang air kecil, buang dulu hajatmu baru kau solat. Jangan solat terburu-buru gara-gara menahan angin mau keluar. Nah, ini gak mungkin khusyuk. Jadi hati adalah tolok ukur. Kalau hati dah tenang, maka anggota tubuh lain pun ikut tenang. Tumaknina. Yang ketiga, tafakkur. Apa yang kita baca, kita tadabburi, kemudian jangan terburu-buru dalam solat. Selesaikan hajatmu dulu baru kau solat. Baru yang ketiga, tafakkur. Kontemplasi dan membayangkan apa. Ya, makanya dikatakan Imam Hasan Basri, ketika orang solat itu seakan-akan di depannya ada Allah, di sebelah kanannya ada surga, di sebelah kirinya ada neraka. Coba bayangkan itu. Dan dia sedang berada dalam titian sirat. Dia melangkah. Apakah aku masuk ke dalam surgamu ya Allah, atau aku tergelincir dan masuk ke dalam nerakamu? Nah, ini semua kalau kita amalkan, kita menghindar dari kondisi yang kedua. Wa min qalbin la yakhsha. Kondisi tak ideal adalah ketika hatimu tak bisa lagi khusyuk. Yang ketiga, wa min nafsin la tashba'. Ya Allah, aku berlindung padamu dari nafsu yang gak pernah
puas. Nafsu yang nggak pernah puas, tak pernah kenyang. Ya, tentunya Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan manusia dengan 3 kekuatan potensial. Ada akal untuk berpikir, ada nafsu untuk mendorong kita untuk bergerak, dan ada qalbu menjadi titik puncak untuk mempertimbangkan apapun yang kita buat. Nah, tidak ada satupun nafsu yang Allah berikan untuk kita kecuali ada jalur yang halal yang Allah siapkan. Manusia punya nafsu makan, ada makanan yang halal. Bahkan kalau mau dihitung, mana lebih banyak jumlah makanan yang halal dengan makanan yang haram? Pasti yang halal berkali-kali lipat lebih banyak. Kan begitu? Allah kasih jalan untuk itu. Kita punya nafsu terhadap lawan jenis, Allah kasih jalur yang halal lewat pernikahan. Nah, selain dari pernikahan, kalau orang mau melampiaskan nafsunya, Allah haramkan itu. Nah, maka dari itu, ketika kita punya nafsu terhadap harta, Allah buka. Penghasilan terbaik adalah penghasilan yang kau dapatkan dari hasil kerja tanganmu sendiri, kata Rasul. Itu penghasilan terbaik. Bekerja, berusaha, kita dapat. Nah, kadang-kadang yang menjadi problem apa? Ketika manusia tidak lagi sebagai tuan bagi nafsunya, tapi justru manusia diperbudak oleh nafsunya, itulah momen ketika nafsu manusia enggak pernah puas. Ada duit, agama merintahkan keluarkan zakatmu kalau udah lebih nisab, udah berputar setahun. Ya, tapi orang yang dikontrol nafsunya, bukan dia yang mengontrol nafsu, nafsunya nolak. Ya, kau yang capek, masa kau kasih orang, katanya. Maka menolak dia membayar zakat. Ketika agama mengatur, ya, cukupkan bagaimana kau lampiaskan hasratmu terhadap lawan jenis lewat pernikahan. Sebagian orang enggak cukup, walaupun agama bahkan sudah bolehkan, fankihu ma tabalakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba. Boleh kau nikah 2, 3, 4 dalam bingkai aturan poligami yang dibenarkan dalam agama. Tapi kalau juga nafsu itu di luar kontrol manusia, apa yang terjadi? Kadang-kadang lebih suka dia cari yang haram daripada yang halal. Nah, ini tandanya nafsu enggak puas. Kita lihat terhadap harta, ya. Udah ada pun uang, tetap orang anggap, aduh, kalau cari yang halal sikit kali kitanya. Terpaksalah dia kadang-kadang membenarkan yang haram dengan alasan, alah, yang haram pun payah sekarang Ustaz, apalagi yang halal, katanya. Nah, hal-hal seperti ini sebenarnya potret kondisi nafsu itu tak pernah puas. Kenapa gak pernah puas? Karena bukan lagi manusia yang mengontrol nafsunya, tapi nafsu yang udah mengontrol manusianya. Inilah yang disebut dalam Al-Quran, afara'aita manittakhadha ilahahu hawa. Apa kau tak perhatikan orang yang menjadikan nafsunya sebagai Tuhannya? Nafsu itu dipertuhankan, seakan-akan semua yang dipengen harus ada. Bahkan dibuat pula jadi sebuah slogan, you only live once, katanya. Kau hanya hidup sekali aja, kalau nggak coba rugi, katanya. Seakan-akan karena merasa hidup di dunia ini cuma sekali, ya berarti coba semualah. Ini bagian dari tipu daya setan yang kadang-kadang membuat manusia itu pada akhirnya tunduk di bawah nafsunya, bukan dia yang menundukkan nafsu. Kalau sudah sampai pada posisi ini betul-betul posisi enggak ideal nih. Makanya Nabi sampai minta perlindungan, jangan sampailah nafsuku ini enggak pernah puas. Bapak Ibu, mungkin dengan bertambah usia ada nafsu yang berkurang, tapi ada juga nafsu yang enggak berkurang. Ya.
Misalnya hasrat manusia terhadap lawan jenis dalam kadar tertentu mungkin dah berkurang. Tapi cinta manusia terhadap uang enggak berkurang juga walaupun sudah tua. Dikatakan dalam sebuah hadis, sinfani la yashba'an. Ada dua kelompok manusia yang enggak pernah puas. Siapa dua kelompok manusia yang enggak pernah puas? Pertama, talibu ilmin, orang yang berkarakter pembelajar, enggak pernah puas dengan ilmu. Dapat ilmu baru, tetap mau belajar dia. Yang kedua, wa talibu mal, orang yang selalu mencari harta. Makanya duit bertambah pun alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kita disibukkan, lupa tujuan hidup apa. Seakan-akan hidup itu untuk lomba-lombaan mana duitnya yang paling banyak. Itu saja. Baru tersadar itu enggak ada manfaatnya kapan? Ketika masuk dalam kuburan nanti. Nauzubillah. Dan kondisi keempat yang perlu untuk kita cermati, Nabi Muhammad minta perlindungan darinya. Wa min du'ain la yusma. Ya Allah, aku berlindung padamu dari doa yang enggak didengar. Doa itu apa maknanya? Doa itu permintaan. Dalam bahasa Arab, kalau permintaan itu dari atas kepada bawah, ke yang lebih bawah, namanya perintah. Ya, amrun. Pimpinan minta sama bawahan, maka namanya instruksi. Ya. Tapi kalau yang minta dari bawah kepada yang lebih tinggi, itu namanya doa. Manusia ini kan ya kedudukannya sangat lemah. Kita bergantung dalam segala hal kepada Allah. Maka ketika kita minta, permintaan kita itu namanya doa. Dan sesulit apapun kondisi yang kita hadapi, kekuatan orang yang beriman terletak pada doa. Nengok kondisi saudara kita di Gaza, la haula wala quwata illa billah. Gak ada daya, gak ada upaya. Coba bayangkan bagaimana dunia menonton saja. Ambulan di sana, para medis pun ditangkapi. Ambulan mau lewat pun dihadang oleh tank. Alhamdulillah, enggak ada nilai-nilai kemanusiaan di sana. Tapi walaupun demikian, yang enggak boleh putus dari kita apa? Harapan kita Allah pasti menolong kita lewat doa. Tapi kalau manusia sudah sampai pada posisi apapun yang didoakannya, depan Ka'bah pun, sambil cium Hajar Aswad pun, sampai bergantung di multazam pun, tapi kalau doanya pun enggak didengar Allah, ini kondisi yang sangat mengenaskan. Pertanyaannya, kapan kita berada pada posisi berdoa pun capek, kita berbuih mulut, Allah tak mau dengar doa kita? Kapan? Pertama, dikatakan dalam sebuah hadis, seorang itu rambutnya acak-acakan, ngangkat tangan tinggi-tinggi, terus berdoa, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku, minta sama Allah. Tapi Rasulullah berkata, tapi makannya dari yang haram, minumnya dari yang haram, pakai baju pun dibeli dari uang yang haram. Bagaimana Allah mau ijabah doanya? Jadi kapan kondisi doa itu tak lagi dengar Allah? Kalau terlalu banyak unsur haram sudah masuk dalam hidup kita. Mau doa di Raudah, mau doa sambil cium Hajar Aswad, mau doa di sepertiga malam, mau berdoa sambil di depan multazam sekalipun, gak ada dampak. Kenapa? Gimana aku mau dengar doamu, kau pun tak dengar perintahku, kata Allah. Ya, ini berarti kalau kondisi sampai doa tak lagi didengar Allah, itu kondisi sudah fatal sekali. Apalagi kondisi yang Allah gak mau dengar doa kita. Doa dari orang yang sombong. Doa itu intisarinya apa? Merendah, menunjukkan kehinaan diri di hadapan Allah, baru Allah mau terima. Tapi kalau doa cakapnya pun sombong kali, ya Allah, aku minta ini, kalau kau kasih, kalau enggak boleh kayak gitu. Ya,
maka doa itu juga tidak akan berketerima. Intisari doa, ud'u rabbakum tadarru'a wa khufiyah. Mintalah kau kepada Tuhanmu dengan bertadarru'. Bertadarru' artinya merendahkan diri. Tunjukkan kau tak mampu. Tunjukkan kau hanya memasrahkan segala hajat dan kebutuhanmu hanya kepada Allah. Itu intisari. Jadi kalau seorang berdoa tapi hatinya penuh kesombongan, enggak mau tunduk sama Allah, maka doanya dipastikan tak akan didengar. Yang ketiga, kondisi doa yang tak diijabah, bahkan Allah tak mau dengar doa itu, adalah doa yang dilakukan orang-orang yang terlalu banyak berbuat kezaliman. Sebaliknya doa orang yang terzalimi mustajab. Orang yang kena aniaya orang lain, doanya itu hati-hati. Ittaqu da'watal mazlum, hati-hati kau dengan doa orang yang teraniaya. Kenapa? Gak ada penghalang antara doa dia dengan ijabah Allah. Tapi orang yang menganiaya, kadang-kadang yang suka menganiaya ini bayar orang lagi, tolong doakan untuk aku katanya. Dibayarnya berapapun, minta dia doa pada kiai manapun, kalau memang doanya itu doa orang yang zalim, Allah gak akan dengar. Allah akan dengar. Nah, maka dari itu 4 kondisi yang tadi saya sebutkan. Pertama, kondisi ilmu tak bermanfaat. Kondisi yang kedua, hati yang tak bisa khusyuk. Kondisi yang ketiga, nafsu yang tak pernah puas. Dan yang keempat, kondisi doa yang tak pernah didengar. Tentunya itu boleh jadi bentuk hukuman Allah untuk kita. Kok payah kali khusyuk? Itu hukuman Allah. Kok doaku enggak diijabah? Itu hukuman Allah. Tapi berapa banyak orang statusnya Allah hukum, namun dirinya enggak sadar sedang dihukum. Maka dari itu lewat doa yang tadi Nabi ajarkan, kita bukan hanya paham buruknya 4 kondisi yang tadi disebutkan, tapi bagaimana sedaya upaya kita menghindar dari segala sebab yang membuat kita jatuh kepada satu di antara 4 kondisi yang tadi disebutkan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi kita semua dan kita terus dipelihara Allah dalam kondisi yang ideal, kondisi yang baik, sehingga kita kembali kepada Sang Pencipta. Demikian pengantar dari saya. Sebelum kita tutup dengan doa, kita buka kesempatan tanya jawab. Dipersilakan. Alhamdulillah, sungguh menarik apa yang disampaikan. Mungkin ini mendapat keluasan dari apa yang disampaikan oleh Ustaz, atau mungkin ada hal yang lain oleh Ustaz memberikan waktu. Ya. Pak Mono pembuka. Ya. Silakan, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Prof. Ada tanda-tanda yang kita alami yang kita percaya. Dan itu berlaku kan? Kalau saya, mata saya selalu begini, terus, ini akan nangis. Saya akan nangis juga. Ya kita nggak tahu kenapa. Coba bilang, ya. Yang kedua Ustaz, saya sadar kalau hati ini Ustaz, misalnya kita mau pergi, tapi ini rasa Was-was. was-was. Nah, tapi saya pergi juga ada aja tadi. Iya. Kecelakaan orangnya nggak ada. Itu betul. Iya. Yang ketiga Ustaz, mimpi. Ini mimpi juga bagi saya Ustaz. Iya. Pernah lah saya mimpi itu berdadak Ustaz. Ini apa ya? Betul Ustaz. Begitu saya main bola pecah Ustaz. Allah.
Coba cerita. Hmm. Jadi boleh nggak kita bawa hati-hati? Betul diberikan tanda. Ya. Jadi sebagai bahwa ini kan tanda bukan dikatakan. Ya. Iya, tidak salah betul. Ya. Yang sering itu yang sering kita saya kan nangis. Ya. Ya, baik nanti ingat sama cucu yang di sana. Saya teman ceng yang mana ada. Ya. Ya, betul. Karena susu. Awal cucu kan ada di luar. Iya. Boleh kalau cuma ada kalau dia itu nangis. Ya, Iya. Ya. Atau bagaimana caranya tadi kalau mimpi tadi kan? Ya. Pecah. Karena yang bola kan. Ya. Baik. Cuman kita menghindarinya. Ya. Baik, terima kasih. Ya, terkadang kita tak tahu menamakannya apa, tapi ada yang dalam bahasa agama disebut firasat. Firasat ini bukan ilmu yang bisa dipelajari, tapi lebih kepada sesuatu yang diberi. Kalau tadi Prof cerita tentang mimpi, Rasulullah sendiri membagi mimpi menjadi 3. Ada mimpi yang benar, ada mimpi yang dari setan, mimpi buruk, ada mimpi yang sekedar bunga tidur. Tapi mimpi yang benar itu bukan hanya dialami para nabi, tapi Allah berikan kepada hamba-hambanya. Seperti ya diberikan peringatan di awal lewat mimpi. Ya. Nah tadi gerakan-gerakan mungkin mata yang berkedip atau apa ya. Ada satu ayat Al-Quran yang menarik. Allah menyebutkan kata-kata inna fi dzalika laayatin lil mutawassimin. Sesungguhnya pada kejadian yang demikian terdapat tanda-tanda bagi orang yang mampu menangkap tanda. Jadi ada satu kelompok dalam Al-Quran yang Allah sebut mutawassim. Mutawassim ini apa? Orang yang bisa seperti baca tanda-tanda alam. Ya. Jadi ini menunjukkan apa? Hal yang demikian enggak sepenuhnya bisa kita abaikan juga. Seperti Allah kasih kode. Nah, kemampuan binatang dalam menangkap tanda-tanda alam ini kadang-kadang lebih kuat dari manusia. Sebelum tsunami itu monyet-monyet pindah semua dia. Pergi juga binatang di hutan. Seperti dikasih nampak, tahu dia, oh ini tanda bahaya. Tapi manusia lawan terberat bagi orang yang ya kebanyakan kan nggak pandai baca tanda. Kenapa? Karena larut dalam rutinitas, dalam kebiasaan. Ketika mata berkedip, ya biasa yang berkedip katanya, ya kan? Tapi kadang-kadang orang-orang mengaitkan satu dengan pengalaman. Dulu pernah juga aku rasakan begini, ada kaitan dengan ini. Nah ini satu sisi dikatakan oleh Rasulullah, hati-hati kau dengan firasat orang yang beriman. Karena kadang-kadang Allah lebihkan orang yang beriman dapat melihat dengan cahaya Allah. Jadi apakah yang demikian dialami bagian dari tanda-tanda yang jelas ya ketika kita merasa dari pengalaman yang kita alami ya, kita kaitkan pula ini udah pasti gini. Artinya walaupun kita tak tahu pasti, tapi ada muncul rasa kekhawatiran atau was-was karena pengalaman sebelumnya kalau begini ada kaitan sama ini. Jadi yang demikian itu bagian dari orang-orang yang mampu untuk menangkap tanda. Dikatakan tadi dalam surah Ar-Ra'd, lil mutawassimin, orang-orang yang mampu menangkap tanda. Itu saya kira. Tapi tak perlu kita kaitkan pula dengan yang mistis-mistis. Ya. Intinya lagi dia harus bercerita. Karena bagus. Ya. Tapi artinya begini, supaya tidak jatuh kepada tasaum. Ada kebiasaan orang Arab dulu namanya tasaum, menjadi pesimis karena sesuatu. Jadi artinya
begitu ini langsung pesimis. Udahlah tak keluar rumah lah. Kalau keluar nanti malah bala. Itu jangan begitu. Nah, orang Arab dulu punya kebiasaan namanya tatoyur. Tatoyur itu apa? Sebelum dia jalan keluar rumah, dia buka pintu, orang Arab tuh nunggu dulu. Lihat ada burung terbang. Ditunggunya, burung ini ke kanan atau ke kiri terbangnya. Kalau ke kanan, oh berarti ini hari untung ini. Pergi dia ke pasar. Kalau nampak burungnya terbang ke kiri, ini hari sial nih. Masuk lagi rumah, gak usah kerja katanya. Karena kalau aku ikuti ini sial. Nah itu disinggung dalam Al-Quran dan Rasulullah mengatakan la adwa wala tiara. Gak ada tatoyur itu. Jadi kita kaitkan kesialan gara-gara burung atau kejadian-kejadian lain yang kita identikkan membawa sial. Kalau sampai itu menguasai pikiran kita itu salah. Tapi kalau sekedar berwaspada, ya mungkin dikaitkan dengan pengalaman sebelumnya, tapi tetap dalam konteks kita berprasangka baik sama Allah. Demikian. Ya. Lagi Ustaz. Silakan. Ya. Mau usul ini Ustaz, ini susah juga. Ya. Ya, rekan pertama itu bisa. Rekan itu apa boleh? Ya. Nah, kan coba kita malah kerja. Nah, mana kadang-kadang ketiduran. Ya. 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 Tentunya khusyuk pantas sulit. Kenapa? Kalau khusyuk itu mudah, nggak akan mungkin Allah berikan ganjaran yang besar pada orang yang khusyuk. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sukses orang-orang beriman. Apa cirinya? Orang yang khusyuk dalam salatnya. Berarti kemampuan kita menjaga kekhusyuan dalam salat itu membawa dampak meningkatkan kemampuan kita meraih sukses di luar salat. Kan begitu. Makanya sebenarnya Bapak Ibu, kalau mau ditanya apa pelatihan terpenting untuk sabar? Salat. Salat itulah pelatihan sabar paling penting. Karena begitu kita Allahu Akbar, ini intinya di antara makna khusyuk itu sabar, bukan? Begitu muncul kadang-kadang nggak langsung terpikir tuh, terlintas dia, jatuh tempo bayar utang sekian. Nah itu kalau kita sauti, udah akhirnya kita lupa bacaan, terbawa lari oleh apa yang kita pikirkan tadi. Tapi kalau kita sabar, udah enggak, Allahu Akbar, Allah lebih besar daripada itu. Nah, ini yang makanya dikatakan, wahai orang-orang yang beriman, ista'inu bis sabri wassalah. Minta tolonglah pada Allah dengan sabar dan solat. Kenapa disebutkan solat di situ? Ya, karena pelatihan kesabaran paling besar dalam solat. Gak terbayang orang bisa khusyuk kalau gak sabaran. Mau cepat aja dia, kan begitu. Tapi gimana dia jaga tumakninah, dia jaga tadabbur, dia jaga tafakkur, itu berangkat dari sifat sabar yang dia miliki. Memang tak mudah, tapi lewat pelatihan. Coba bayangkan, zaman dulu dikala para sahabat tidak ada yang namanya anestesi, tertusuk sama busur, mau dijahit. Sahabat tuh malah minta, aku sholat ya, kau jahit waktu aku sholat. Kenapa? Karena latihan khusyuk itu membuat dia nggak terasa lagi sakit. Seperti ada dampak anestesi pada dirinya, nggak terasa lagi sakit. Nah, cuman kalau kualitas yang macam kita tetap sakit aja itu. Ya, karena belum sampai kita mampu menahan kesabaran tadi untuk tidak dialihkan dalam solat dari hal-hal yang merusak solat. Nah, sedikit demikian, Prof. Ya, silakan, Prof. Ya. Jadi kaitannya ini soal sabar dan solat. Ya. Kita dalam implementasi hari-hari kan kita sholat terus. Tapi kenapa kesabaran di dalam implementasi sehari-hari itu jauh dari apa bertentangan? Iya. Harusnya sabar tapi tidak pernah sabar.
Ya. Atau kita berbuat satu berkaitan dengan sholat tapi ada dosa. Ya. Tahu kita dosa. Tapi nggak pernah kita dalam posisi takut akan dosa. Ya. Jadi bagaimana sebaiknya dalam bermeditasi sehari-hari sehingga menumbuhkan rasa hati kita itu bahwa baik kesabaran tadi atau ketakutan akan dosa itu bisa kita ilhami dan kita bisa laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Terima kasih Prof. Jadi kembali lagi sebenarnya dampak sholat akan maksimal ketika kualitas sholat juga maksimal. Kualitas sholat itu diukur bukan berapa lama panjang sholat, berapa apa, tapi kualitas sholat diukur dari standar khusyuk sholat. Makanya setiap dampak sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kok belum mencegah? Ya karena belum khusyuk, gitu kan? Nah, balik lagi situ. Kok belum sabar? Ya karena khusyuknya belum maksimal. Nah, untuk itu maka sebenarnya kalau kita mau jujur, terlepas kita belum merasakan sabarku ini belum maksimal. Tapi walaupun demikian, sekiranya kita tak sholat, bisa terbayang lebih nggak sabaran lagi. Ya, kita sholat, tapi kita merasa belum sabaran aku. Sholat yang belum maksimal saja sebenarnya sudah memberikan dampak kesabaran untuk kita, walaupun masih dalam tahapan tertentu, batasan tertentu. Tapi semakin kita perbaiki kualitas sholat, ya pasti itu akan berdampak pada lahirnya kesabaran, lahirnya tadi sholat yang mencegah keji dan mungkar. Ya, ibaratnya begini, kalau kita punya keranjang yang kotor, mau kita angkut air dari keranjang kencang tuh, namanya keranjang yang bolong ya nggak mungkin ngangkut air. Tapi minimal tiap kali kita masukkan keranjang ke air, lama-lama jadi bersih dia. Begitulah dia. Sholat itu memang belum akan melahirkan langsung dampaknya, tapi tiap kali kita kerjakan ada dampak yang tak kecil. Sekiranya kita tinggalkan sama sekali sholat, pasti efek gak sabarnya kita itu lebih besar lagi. Memang kenapa belum sempurna? Ya karena belum sempurna juga kualitas sholat kita. Begitulah dia. Nah, maka dari itu pelatihan sholat yang paling utama sebenarnya bukan sholat wajib ini. Karena sholat wajib ini kan sesuatu yang udah wajib. Pelatihan kesabaran justru nampak pada sholat sunnah, khususnya sholat malam. Makanya dikatakan Nabi itu kenapa sabarnya bisa ekstra, di atas rata-rata sabar Nabi? Ya karena sholat malamnya itu. Sampai Aisyah terkejut, ya, ngapain lagi sholat? Dosamu udah diampuni, sampai bengkak. Ya, itu kan kalau kita nengok sholat sekedar lepas kewajiban. Tapi Rasulullah di momen dia sholat malam sampai bengkak kakinya, itu Rasulullah sholat karena sholat adalah pelatihan kesabaran nomor 1. Ya, padahal gak ada yang nengok. Kadang-kadang kan kita tahan sholat kalau tengok orang kadang-kadang. Tapi begitu tak ada yang nengok, kesabaran itu makin menipis. Tapi dilatihlah oleh Rasul lewat sholat malam. Ini yang menggambarkan pada kita, terlepas belum sempurna dan baik sabar kita, tapi apa yang kita sudah buat itu sudah berdampak. Sekiranya kita tak sholat, mungkin lebih cepat lagi marah kita. Lebih cepat lagi kita gak sabaran dibanding orang-orang yang tetap rutin dalam sholatnya. Sekian demikian. Ya. Ya. Ya, silakan Pak. Jadi biasanya kalau kita sholat sendiri, jadi misalnya ayat, misalnya baca ayat yang agak panjang sedikit, terlupa gitu kan, terlupa. Nah, apakah kita boleh skip yang lupa? Kita lanjutkan atau kita langsung berhenti langsung? Terima kasih. Ya, baik.
bagus sekali pertanyaannya. Bacaan Al-Quran dalam solat selain Al-Fatihah itu hukumnya sunnah, ya, bukan masuk rukun solat. Yang mana artinya kalau kita sudah memulai satu ayat, udah kita lalui beberapa ayat, tiba-tiba kita lupa, tak tahu lagi gimana. Kalau yang kita baca sudah lebih dari kadar satu ayat, kita skip pun ya sudah, kita berhenti langsung mungkin ruku boleh. Tapi kalau yang kita baca dari kadarnya itu belum sampai satu ayat, baiknya kalau nggak tahu lagi kelanjutannya apa, kita skip, kita pindah kepada bacaan lain supaya tetap dapat sunnah membaca. Karena seminimal-minimalnya ayat yang dibaca itu satu. Kadang-kadang ada ayatnya panjang, di tengah-tengah ayat itu lupa kita sambungannya apa. Ya sudah, skip saja, pindah ke ayat lain. Tapi kalau ayat sebelumnya udah banyak, berapa ayat kita baca, nggak tahu lagi kelanjutannya, ya sudah boleh langsung ruku. Karena sudah terhitung kita sudah beberapa baca ayat sebelumnya. Demikian. Ya. Yang satu ayat itu lupa, tapi sambungannya kita tahu. Ayat berikut. Ya, artinya begini. Kalau kita mau melanjutkan, ya berarti dianggap bacaan Quran kita setelah ayat itu, kan begitu. Tapi kalau ayat sebelumnya pun sudah kita baca, ini kan sudah terhitung sebenarnya ayat yang sudah kita baca dalam sunnah salat. Yang jelas makruh dalam salat ini yang sering orang abaikan. Kalau dia membaca di rakaat pertama, bacaan yang secara urutan mushaf itu setelah bacaan yang kedua. Misalnya rakaat pertama An-Nas, itu sudah surat terakhir. Di rakaat kedua baca di Al-Ikhlas, itu sudah salah, itu makruh salat. Maka baca di rakaat pertama ayat yang posisinya sebelum apa yang dibaca pada rakaat kedua. Supaya kita menghindari makruh salat. Makruh salat. Tak sampai membatalkan. Sah, tetap sah. Ya, iya kalau nggak baca pun seperti saya katakan itu kan artinya sunnah sholat. Ya, iya, sudah. Ya, ibu-ibu belakang ada? Ada ibu-ibu. Saya Silakan, Bro. Ini kadang-kadang dalam kalau surat memulai ada bismillah, kan kita baca bismillah. Tapi kalau di tengah-tengah ayat dari surat itu kita baca, apa habis kita baca ada juga baca bismillah. Ya. Iya. Begini. Terkait membaca bismillah, ini ada yang membaca, semua baca bismillah, cuma ada yang baca jahar, ada yang baca sir. Yang membaca jahar ini yang menganggap bismillah adalah ayat dari Al-Fatihah. Yang membaca sir, dia enggak anggap bismillah ayat dari Al-Fatihah, tapi sebagai doa pembuka surah. Nah, ketika kita membaca surah setelah Al-Fatihah, bukan dari awal surah, semuanya baca bismillah, cuman dibaca sir, karena kita bukan di awal. Tapi ketika dia membaca dari awal surah baru, utamanya dia jaharkan bismillah. Demikian. Tetap dibaca. Bahkan ketika dia artinya di tengah surat tetap baca bismillah, cuman bacanya sir. Ya, baca di dalam hati, tapi tetap baca bismillah. Karena posisi bismillah di situ sebagai doa pembuka, bukan sebagai ayat, tapi doa pembuka bacaan. Ya, baik, para hadirin rahimakumullah, kita padakan untuk jumpa kita malam hari ini, sama kita tutup dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma
innaka antal alimul hakim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma' wa na'udzubika min haula'il arba'. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.